Kami sajikan berita-berita menarik selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI ND. Saudara, inilah berita sepekan edisi Minggu 5 Juni 2022 bersama saya, Suimam. Kita awali, kedatangan Jokowi di ND merupakan sebuah kerinduan dan kebanggaan bagi masyarakat. Ferry Soo melaporkan. Selamat datang Bapak Jokowi dan Ibu di ND. Salam Pancasila. Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Bandar Udara Haji Hasan Arubusman, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 17:25 waktu Indonesia Tengah. Saat tiba, Presiden dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur NTT Victor Laiskodat beserta istri, Pangdam 9 Udayana Majen TNI Soni Aprianto, Kapolda NTT Irjen Setio Budianto, dan Lanut Eltari Marsma TNI Aldrin Petrus Morgan. Sementara ribuan warga Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur tumpah ruah menunggu kedatangan Presiden Jokowi di Simpang 5, Kota ND. Ribuan warga yang terdiri dari anak-anak hingga dewasa bahkan sudah menunggu sejak pagi. Lokasi ini sangat strategis karena berdekatan dengan Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Salah seorang warga, Mama Dede, mengatakan kedatangan Jokowi ke ND merupakan sebuah kerinduan dan kebanggaan yang luar biasa bagi masyarakat, apalagi Bapak Presiden didampingi langsung oleh Ibu Iriana dan menginap di kota kecil, kota rahimnya Pancasila. Dirinya berharap agar Presiden juga mengunjungi tempat-tempat wisata di Kabupaten ND, terutama keindahan Danau Kelimutu. Kami sangat senang dengan adanya Bapak Jokowi datang ke ND. Dari beberapa presiden yang lalu-lalu, baru kali ini Bapak Jokowi beserta istri tercinta, Ibu Riana. Jadi kami bangga dengan kedatangan Bapak Presiden beserta ibunya. Jadi terima kasih banyak. Ini sudah menjadi kado istimewa bagi ND tercinta, hari kelahiran Pancasila yang ke-77. Jadi terima kasih Bapak Jokowi bisa datang ke ND. Sangat senang dan bahagia dan bangga sekali dengan Bapak Presiden Jokowi. Jangan lupa kunjungi tempat-tempat wisata Danau Kelimutu, di tempat-tempat wisata khususnya. Sementara Glenn dan sejumlah anak-anak yang juga ikut menunggu kedatangan Presiden Jokowi mengatakan mereka merasa senang karena Bapak Jokowi bisa datang ke kota mereka, tempat lahirnya Pancasila. Mereka berharap Presiden Jokowi bisa membantu dan memperhatikan masalah pendidikan di Kabupaten ND. Selamat datang Bapak Jokowi, sudah datang di ND. Kami senang Bapak Jokowi bisa datang di ND. Jangan lupa memperhatikan pendidikan kami di ND. Selamat memperingati Hari Pancasila dan salam Pancasila. Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Hotel Grand Wisata tempat bermalam di Kabupaten ND dan akan mengikuti apel hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022. Setelah dari ND, Presiden juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ngada. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Bangun Perpustakaan Pancasila, ND akan menjadi pusat studi tentang Pancasila. Rosada Lima melaporkan. Perpustakaan ini akan menjadi pusat studi Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia yang ingin belajar sejarah Pancasila. Staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Romo Antonius Beni Susetio mengatakan hal ini dalam konferensi pers bersama puluhan awak media Selasa siang bertempat di rumah jabatan Bupati ND. Menurut Romo Beni, ND bukan lagi sekedar kota kecil di Indonesia, namun sudah menjelma menjadi kota peradaban dunia, karena di kota ini Bung Karno mengilhami 5 butir falsafah negara. Maka ND tidak bisa dilupakan dari sejarah bangsa ini. Maka kalau kita mengekspos ide, berarti kita mengharapkan ND menjadi wisata besar, dan itu harus menjadi kekuatan kita. Maka nanti kita mohon pemerintah berdukungan membuat diorama perpustakaan di pusat studi Pancasila ada di ND. Selain membangun perpustakaan pusat studi Pancasila, lanjut Romo Beni, BPIP bersama Menteri Pendidikan telah sepakat untuk memasukkan kembali pendidikan Pancasila ke kurikulum pendidikan nasional, mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, termasuk ke lembaga pendidikan non-formal lainnya. Mata pelajaran pendidikan Pancasila ini akan dilaunching oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tepat pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 dan mulai diberlakukan 1 Juli 2022 ini. BPIP sudah bersama Kementerian Pendidikan dan Ristek akan bersama-sama
yaitu mendeklarasikan pendidikan Pancasila akan diajarkan kembali pada tahun ajaran baru. Ini semua berkat jasa besar Ibu Megawati dan Buya Safi'i almarhum. Para Buya Safi'i yang selalu mendorong kita agar pendidikan Pancasila dikembalikan lagi dan akhirnya akan digenerasi di ND. Dan ND menjadi saksi sejarah kembali bahwa pendidikan Pancasila masuk dalam kurikulum. Dan lagi terima kasih kepada Bupati, Pak Gubernur yang selalu memberi bantuan kepada kita kontribusi, karena ini bukan kota terkecil, tapi ini adalah kota peradaban dunia. Terima kasih. Hal senada juga disampaikan PLT Sekretaris Utama BPIP, Dr. Andos Karjono, sejak dicabutnya TAP MPR mengenai pendidikan Pancasila di lembaga pendidikan formal kurang lebih selama 20 tahun, degradasi moral dan krisis nasionalisme melanda generasi muda Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sudah waktunya untuk kembali dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional. RRI ND Rosada 5 melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi melakukan belusukan di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Lady Badin melaporkan. Nama saya Siti Jamia Hussein. Dengan permintaan saya sebagai masyarakat untuk umum, hanya satu, kami di sini kekurangan air. Terus permintaan dari kami semua, kita dana bantuan untuk buat bak. Kami dari Desa Bolokota, saya nama Maximus Muka, dari staf desa. Kami desa masih terisolir ya, dari Bolokota, Kesewa, Nila, dengan Roga. Tapi untuk kami beberapa desa ini, lampu juga belum ada. Listrik. Selain jalan, listrik juga belum ada. Belusukan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi di Desa Manulondo, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende pada Selasa 31 Mei kemarin sekitar pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK RI menyambangi kelompok tenun ikat Kapokale dan UMKM Weluwini di Desa Manulondo dan berdialog dengan masyarakat Kecamatan Dona. Menko PMK juga melihat secara langsung proses pembuatan tenun ikat dengan pewarnaan alami yang dikerjakan oleh ibu-ibu kelompok tenun ikat Kapokale. Dan dalam dialog dengan masyarakat Desa Manulondo, Menko PMK mendengar secara langsung keluhan warga Dona terkait terisolirnya beberapa desa di wilayah mereka, juga kesulitan akses air bersih dan jaringan listrik. Nanti saya bantu ini ya, tapi nggak banyak. Tapi nanti untuk perbaikan ini untuk masang ya Pak Camat ya. Untuk yang lain nanti kita nunggu ya. Yang jalan, kemudian bak ya, kemudian listrik. Nanti saya komunikasikan lagi dengan kementerian-kementerian. Sementara itu, Camat Dona Yovan Pasa mengungkapkan kegembiraannya atas kunjungan Menko PMK tersebut dan berharap keluhan dari warganya bisa diakomodir oleh pemerintah melalui Menko PMK tersebut. Saya mewakili masyarakat Kecamatan Dona mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Menteri PMK yang di sela-sela kesibukannya bersedia hadir di Kecamatan Dona. Kecamatan Dona ini bukan kecamatan kota tapi kecamatan pinggir kota, tetapi beliau antusias untuk hadir di sini melihat UKM kami di Dona ini. Di sini kami punya 2 UKM, itu Kapokale dan UKM Weluwini. Nah, jadi satunya bergerak dalam bidang tenun ikat, satunya keripik ubi. Karena ubi ini merupakan makanan pokok kami di Ende dulunya, tapi sekarang sudah bergeser ke nasi. Dalam kesempatan itu juga Menko PMK memberikan bantuan kepada kelompok tenun ikat Kapokale dan juga membeli sarung tenun hasil karya kelompok tersebut. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Upacara apel peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende, Rabu 1 Juni 2022 berlangsung penuh hikmat dan aman. Suimam melaporkan. Bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, dan selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Tunjung Setiabudi yang menjabat sebagai Komandan Brigade Infanteri 21 Komodo, Kodam Udayana. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan, di kota yang sangat bersejarah ini, Bung Karno, proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa merenungkan dan merumuskan Pancasila dan kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara.
Pancasila. Untuk itu, dari Kota Ende, kepada seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada, untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Kepada seluruh anak-anak bangsa, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan untuk betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Saya selalu ingatkan, kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Kita wujudkan dalam sistem masyarakatan, kebangsaan, dan negaraan kita. Kita implementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan juga menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa. Di akhir sambutan, Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pemimpin bangsa, terutama para pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, para pemimpin partai politik, para pemimpin dan tokoh-tokoh ormas, dan para pemimpin lainnya untuk menjadi teladan dan menjadi contoh dalam aktualisasi nilai Pancasila, serta mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Hadir dalam upacara peringatan Harla Pancasila Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhajir Effendi, Kepala BPIP Dr. Andus Kiai Haji Yudian Wahyudi MA PhD, Gubernur NTT Victor Bungtilu Leskodat, Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad, Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede, serta para tamu undangan lainnya. Presiden Soekarno adalah seorang pemimpin yang selalu dekat bersama masyarakat. Rofinus Wula melaporkan. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sapaan ketika mengunjungi Taman Museum Tenun Ikat Ende usai pimpin upacara kenegaraan peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende 1 Juni 2022. Presiden Joko Widodo usai pimpin upacara peringatan Harlap langsung mengunjungi Taman Renungan Bung Karno bersama tamu VIP pusat dengan jumlah yang terbatas diterima oleh sejarawan. Kemudian menyampaikan sejarah Bung Karno di Taman Renungan di bawah pohon sukun yang bercabang 5. Selanjutnya Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyusuri Taman Renungan Bung Karno menuju rumah adat Ende sambil melintasi Presiden Joko Widodo menyapa para pejabat daerah yang berada di Taman Renungan Bung Karno. Ketika memasuki Taman Museum Tenun Ikat, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara dan tamu VIP pusat disambut dengan tarian adat Ende. Kemudian Presiden bersama Ibu Negara diarahkan untuk memasuki rumah adat Ende dan disambut oleh tetua atau tokoh adat Ende. Kemudian Presiden bersama Ibu Negara memasuki rumah adat untuk melaksanakan proses pengukuhan gelar adat Endelio Mosa Laki Ulubeu Ekobewa, penguasa pemerintah nasional, secara simbolis dengan pemberian pakaian adat Ende dari Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Ahmad bersama Ibu Bupati kepada Presiden Joko Widodo. Usai proses pengukuhan, Presiden Joko Widodo bersama Bupati Jafar Ahmad keluar dari rumah adat dan meneruskan prosesi pengukuhan di halaman rumah adat dengan mengintari batu tubuh musuh oleh Bupati Jafar sebanyak 4 putaran. Selanjutnya Presiden menyaksikan aktivitas kelompok tenun. Presiden berkesempatan untuk menyapa warga dengan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat NTT, khususnya masyarakat Ende yang telah menerima Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan seluruh rombongan sejak awal datang diterima dengan penuh kehangatan. Menerima saya, Bu Iriana dan seluruh rombongan sejak awal datang sampai sekarang diterima dengan penuh kehangatan. Inilah yang menurut saya kenapa Bung Karno memiliki pemikiran dan renungan-renungan mengenai Pancasila yang dimulai dari Ende. Karena saya merasa beliau berada dalam sebuah
kehangatan masyarakat yang selalu dekat dengan pemimpinnya. Presiden Joko Widodo menjelaskan, semula dalam ingatan kenapa Bung Karno memiliki pemikiran dan renungan-renungan mengenai Pancasila dimulai dari Ende, karena Presiden Joko Widodo merasa beliau berada dalam sebuah kehangatan masyarakat yang selalu dekat dengan pemimpinnya. Mengakhiri sapaan, Presiden Joko Widodo kembali menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Ende. Lalu Presiden Joko Widodo bersiap-siap melangkah keluar Taman Museum Tenun Ikat menuju lokasi selanjutnya, mengunjungi aktivitas masyarakat di Pasar Bongawani, Kelurahan Rukun 5, Kecamatan Ende Selatan. RRI Ende Rufinus pula melaporkan. Secara teknis, persiapan dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, pemerintah Kabupaten Ende pastikan menyiapkan secara maksimal. Rufinus pula melaporkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Dr. Agustinus Gajangasu MKes kepada RRI di sela kesibukan di lantai 2 kantor Bupati Ende Rabu 11 Mei 2022. Sekda Ende mengatakan kedatangan tim BPIP dan Gernesun dari Jakarta guna melakukan survei kedua terkait dengan kesiapan lapangan dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 sesuai rencana akan menghadirkan Presiden RI Joko Widodo. Pemkab Ende diminta tim BPIP untuk mencari lokasi misalkan terjadi hujan pada hari pelaksanaan, sehingga pemerintah Kabupaten Ende harus menyiapkan gedung untuk pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang. Baik, secara teknis persiapan 1 Juni hari ini kedatangan tim dari BPIP dan dari Garnisun Jakarta untuk survei yang kedua terkait dengan persiapan di lapangan. Sekda Ende mengatakan pemerintah Kabupaten Ende bersama tim BPIP Rabu 11 Mei telah melakukan survei lokasi baik di Universitas Flores maupun di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende. Di evaluasi kedua ini itu disusun lebih detail lagi tentang skenario upacara yang akan dilakukan di Ende, kemudian dengan kesiapan lapangannya. Nah, hasil itu yang akan diberikan rekomendasi kepada Bapak Presiden untuk memutuskan apakah memimpin upacara di Ende atau bagaimana. Lanjut Sekda Ende, untuk lokasi yang disiapkan pemerintah Kabupaten Ende baik Taman Permanungan Bung Karno, rumah pengasingan, lapangan Pancasila maupun kantor camat Ende Utara telah disiapkan rata-rata di atas 80%. Fasilitas yang harus diperbaiki sampai dengan deadline waktu dengan harapan Presiden bisa datang ke Ende untuk memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang. RRI Ende Rufinus pula melaporkan. Presiden Joko Widodo kunjungi Pasar Bongawani Ende dan berikan bansos bagi masyarakat. Ferry Soo kembali melaporkan. Berarti 1,5 juta. Cukup enggak? Riuh suara masyarakat turut menyambut kehadiran Presiden beserta Ibu Iriana yang hadir di Pasar Bongawani untuk memberikan sejumlah bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH dan para pedagang pasar maupun kaki lima. Selain memberikan bansos, Jokowi yang tampak masih mengenakan baju adat Ende dan Ibu Iriana juga sempat mampir di lapak milik salah seorang pedagang di pasar tersebut yang bernama Sofia untuk membeli 5 gelas cabai Ende. Sofia menuturkan ketika hendak membeli dagangannya, Presiden sempat berkelakar dan menawar cabai dengan harga Rp1.000 per gelas. Mendengar hal tersebut, Sofia pun tersenyum dan mengatakan kepada Jokowi bahwa pihaknya tidak bisa menjual dengan harga seperti itu. Setelah menunjuk ke arah gelas takaran cabai dan saling tawar-menawar, Jokowi yang didampingi Ibu Iriana Joko Widodo ini pun kemudian membeli cabai sebanyak 5 gelas dengan harga Rp150.000. Sofia lantas menerima uang tersebut, kemudian menaruh cabai pada kantung plastik lalu mengucapkan terima kasih atas kunjungan Presiden. Dia pun mengaku tidak pernah membayangkan kepala negara akan singgah pada lapak dagangannya serta membeli salah satu bahan makanan. Pedagang cabai itu pun tersenyum bahagia ketika Presiden memberikan beberapa lembar uang lebih kepadanya. Tidak hanya para pedagang, antusiasme yang sangat tinggi juga dirasakan masyarakat Kabupaten Ende untuk bertemu Presiden Jokowi. Saya rasanya bangga sekali karena Bapak Jokowi bisa datang ke kota Ende, kota Pancasila. Ya rasanya dari tadi malam sudah dari 3 hari kemarin rasanya deg-degan begitu kan. Artinya tak menyangka, biasanya kita nontonnya lewat televisi Pak. Kalau ketemu secara langsung begini tak menyangka sekali begitu. Dan kami sangat bangga, bahagia bahwa hari ini kami bisa bertemu Bapak Jokowi. Alhamdulillah dapat bantuan dari Pak Jokowi. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sehat selalu.
Salah satu warga, Perdina Sidah, tidak menyangka akan dipanggil presiden ketika berdiri bersama warga lain di sisi pasar. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan berharap presiden dapat datang lagi mengunjungi ND. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, terima kasih banyak. Semoga Bapak panjang umur, saya juga panjang umur. Ketemu dengan Bapak di sini, ND Flores ini. Selepas penyerahan bansos di Pasar Mbongawani ND, Presiden menuju Bandara Haji Hasan Arubusman ND untuk kemudian lepas landas menuju Kabupaten Ngada. RRI ND, Ferry Suo melaporkan. Sukses pelaksanaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, Pemda ND gelar acara Ramah Tamah bersama di lantai 2 kantor Bupati ND. Rovinus Wula kembali melaporkan. Acara Ramah Tamah bersama yang diselenggarakan pemerintah daerah Kabupaten ND bersama Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia berlangsung pada Kamis 2 Juni 2022 pukul 10 waktu Indonesia Tengah di ruang Garuda kantor Bupati ND. Acara Ramah Tamah diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Turut hadir dalam acara Ramah Tamah Dewan Pengarah Kepala BPIP, Wakil Bupati ND, Kapolres ND, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten ND dan sejumlah awak media. Bupati ND Dr. Andus Haji Jafar Ahmad dalam sambutan mengatakan sebagai Bupati dan seluruh masyarakat tentunya merasa bahagia atas dilaksanakan kegiatan upacara kenegaraan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 berlangsung di Kota ND dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemerintah daerah Kabupaten ND bersama seluruh masyarakat menyampaikan terima kasih kepada BPIP, Dewan Pengarah Pemerintah Pusat, Gubernur NTT yang berperan aktif sehingga pelaksanaan upacara kenegaraan peringatan Hari Lahir Pancasila dapat berlangsung di ND. Ini pertemuan pertama Wakil Sekretaris Dewan Pengarah dari Direktur sama Kemudian kerjasama ini yang sampai sini ada proses tercatat. Ini besar ketika BPIP dan Partai kalau tidak salah sama. Dan kita sendiri ketika kita tahu kita suka para darat itu dan berbuat jadi dari berbuat diri kami dulu berbuat setelah saya ini buat. Bupati ND juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Bupati ND, pimpinan Forkompinda, pimpinan DPRD ND bersama anggota, Sekretaris Daerah Kabupaten ND, staf ahli Bupati, para asisten, pimpinan OPD atas kerjasamanya sehingga pelaksanaan upacara kenegaraan Hari Lahir Pancasila di ND berjalan sukses. Bupati Jafar menambahkan acara Ramah Tamah sebagai bentuk rasa syukur atas terlaksananya upacara kenegaraan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 di Kota ND dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia sehingga pemerintah daerah Kabupaten ND atas nama seluruh masyarakat Kabupaten ND menyampaikan terima kasih. RRI ND Rovinus Wula melaporkan. Praka Abraham Adam merupakan satu-satunya putra Kabupaten ND yang menjadi anggota pasukan pengaman Presiden Pas Pampres. Rosada 5 kembali melaporkan. Kepada RRI di sela kegiatan pengamanan kunjungan Presiden Jokowi di situs rumah pengasingan Bung Karno, pria kelahiran kampung Serosipi, Desa Liselande, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten ND ini mengaku bangga dan terharu bisa bertugas di kampung halaman sendiri. Sejak 10 tahun mengabdi di Istana Negara, Abraham mengaku ini pertama kalinya bertugas di kota kelahiran sehingga bisa bertemu kedua orang tua. Dia juga kemukakan jika pimpinannya memiliki peran penting ketika mengatur jadwal penugasannya ke ND pada kunjungan Presiden kali ini. Pasti putra Kabupaten ND yang sekarang bertugas di Istana Negara. Semoga dari saya ya perjuangan dan tetap semangat. Kalau bisa lebih daripada saya. Kalau dari Gubernur ND saya sendiri satu orang. Kebetulan pada saat saya tugas ini dan sekalian dengan Bapak di sini, ya saya juga berterima kasih dan kasih kesempatan saya berdinas di sini. Ya terharu ketemu keluarga dan bisa pulang kampung. Ditanya proses seleksi untuk menjadi seorang anggota Pas Pampres, Bram mengaku memang panjang dan berat, namun bagi generasi muda ND harus tetap semangat, pantang menyerah dan juga berdoa. Dirinya berharap semakin banyak generasi ND yang bisa terpanggil ke istana, bahkan bisa melebihi posisinya saat ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD ND Erikos Emmanuel Rede ketika menerima kunjungan Bram bersama dua rekan lainnya
di ruang kerjanya Kamis siang mengaku bangga karena Ende memiliki putra terbaik di istana. Seperti Bram, Wakil Bupati Erik pun berharap kedepannya ada generasi Ende yang mengikuti jejak seniornya dan mengharumkan nama kabupaten tercinta di tingkat nasional. RRI Ende, Rosada Lima melaporkan. Sebanyak 14 calon jemaah haji Kabupaten Ende dijadwalkan dalam waktu dekat akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah pada 21 Juni 2022 mendatang. Su Imam kembali melaporkan. 14 calon jemaah haji ini terdiri dari laki-laki 5 orang dan perempuan 9 orang yang semuanya berasal dari 4 wilayah kecamatan dalam kota, yakni Ende Tengah, Ende Selatan, Ende Timur, dan Ende Utara. Demikian Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Ende, Muhammad Sam Daud, kepada RRI Jumat 3 Juni 2022 di Ende. Dikatakan untuk jadwal keberangkatan calon jemaah haji ini sudah ada kepastiannya, yang mana pada tanggal 18 Juni akan bertolak dari Ende menuju Kupang menggunakan maskapai penerbangan Wings Air pada pukul 10:25 waktu Indonesia Tengah, dan setelah itu menginap semalam untuk melakukan PCR. Kemudian esokan harinya tanggal 19 Juni menggunakan maskapai penerbangan yang sama pukul 10:25 waktu Indonesia Tengah berangkat ke Surabaya menuju hotel. Selanjutnya tanggal 20 Juni pukul 12 waktu Indonesia Barat dari hotel menuju asrama haji, dan pada tanggal 21 Juni pukul 11:25 waktu Indonesia Barat calon jemaah haji berangkat dari Surabaya menuju Jeddah. Jadi tanggal 18 dari Ende kita bermalam di Kupang, 19 ke Surabaya, tanggal 20 menuju asrama haji, dan tanggal 21 dari asrama haji menuju ke Juanda dan bertolak ke Jeddah. Ia melanjutkan terkait keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci Mekah untuk NTT, sudah ada petugas haji yang ditunjuk untuk melaksanakan tupoksinya masing-masing. Alhamdulillah tahun ini NTT petugas kita, Ketua Kloter adalah Saudara Ahmad Muhammad, Kepala KUA Kecamatan Ende Selatan yang bertugas sebagai Ketua Kloter yang memimpin semua jamaah 450 orang termasuk di dalamnya Ende. Alhamdulillah. Yang kedua termasuk pembimbing kita dari Nagekeo yaitu Bapak Haji Nasir. Jadi yang membimbing yang bersama-sama dengan jamaah 450 orang itu 1 orang ketua kloter, 1 pembimbing, 1 orang dokter, dan 1 orang perawat. Ditambahkan kepada 14 calon jemaah haji Kabupaten Ende sebelum berangkat, diharapkan yang paling utama adalah menjaga kesehatan sehingga saat perjalanan sampai tempat tujuan semua tetap dalam keadaan sehat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menetapkan pelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Veranda Garus melaporkan. Penerapan mata pelajaran pendidikan Pancasila ini sebagai komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Keberlangsungan realisasi tersebut tergantung dari kerjasama berbagai lembaga. Mulai tahun ajaran 2022-2023, mata pelajaran pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka akan diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan, jenjang PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP, Elfrida Herawati Siregar, SPMM kepada RRI Jumat pagi kemarin. Berbagai cara yang bukan BPIP karena pendekatan kita tidak mono approach ya, bukan pendekatan yang satu metode seperti itu, karena kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk ya, berbeda suku bangsa, agama. Kita melakukan pembinaan ideologi sesuai dengan target pembinaan kita. Jadi pembinaan dilakukan tidak hanya satu bentuk untuk semua target seperti itu, tapi bermacam-macam metode. Dia menambahkan pendekatan yang dilakukan BPIP yakni melalui film, olahraga, musik, bahkan game untuk mengenalkan berbagai isu nasional. Misalnya pemahaman tentang Pancasila, kesenjangan sosial untuk memastikan keadilan sosial itu tercipta melalui ideologi Pancasila, lalu institusionalisasi, internalisasi Pancasila. Artinya, tidak ada peraturan yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Terakhir, keteladanan Pancasila oleh seluruh anak bangsa. Pancasila sebagai pemersatu bangsa, di mana semua perbedaan kita bisa ada tempatnya, bisa kita duduk bersama. Itulah Pancasila, ya, pemersatu. Rumah kita sebagai rumah kita, Pancasila adalah rumah kita, semua bisa berdiam di dalamnya. Gitu. Jadi ini sudah dibuktikan oleh masyarakat Ende, dan itu juga terbukti dari pengalaman selama Soekarno berada di sini ya. Beliau kuat sekali di dalam mendapatkan ide-ide tentang ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama di sini, dan beliau Soekarno memberikan teladan. Beliau berinteraksi dengan
masyarakat ND yang mayoritas beragama Katolik seperti itu ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, buku yang disusun oleh BPIP akan menjadi salah satu rujukan utama pendidikan Pancasila bersama dengan buku teks yang disusun oleh Kemendikbudristek. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Berita dari Kemendikbudristek menutup kebersamaan kita dalam berita-berita sepekan pagi ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND. Pro 1, Kanal Inspirasi.